Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nur Khalifah. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu dari tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan yang diampu oleh Dr. Fisman Bedi, MMM.Com, MSI dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Selamat menyaksikan. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan adalah salah satu mata kuliah dalam Prodi Manajemen Pendidikan Islam pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Dr. Fisman Bedi, MMM.Com, MSI. Di sini, saya Nur Khalifah sebagai salah satu mahasiswa pada Prodi MPI UIN Raden Intan Lampung mendapatkan tugas ujian akhir semester dengan mempresentasikan tentang kompensasi, pengertian, dan bentuk kompensasi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan yang diampu oleh Dr. Fisman Bedi, MMM.Com, MSI. Pada dasarnya, kompensasi adalah segala bentuk imbalan untuk karyawan sebagai balas jasa karyawan atas hasil kerja serta bantuan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan saat mencari pekerjaan. Sedangkan bagi perusahaan sendiri, kompensasi bertujuan untuk memberikan dampak positif untuk perusahaan ataupun untuk karyawannya. Kompensasi sebagai motivator kerja bertujuan untuk lebih meningkatkan mutu yang dihasilkan oleh perusahaan atau instansi. Hasibuan 2005 mendefinisikan pengertian kompensasi sebagai semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut Shimamura pada tahun 2006, kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi atau perusahaan. Menurut Bangun, pada tahun 2012, kompensasi finansial adalah bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan dalam bentuk uang atas jasa yang mereka sumbangkan pada perusahaan. Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Contoh kompensasi finansial langsung adalah upah, bonus, dan insentif. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung berupa asuransi, jaminan kesehatan, pembayaran waktu tidak bekerja, dan pembayaran tunjangan pensiun. Menurut Shimamura, tahun 2006, kompensasi non-finansial terdiri atas kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang itu bekerja. Pekerjaan dapat berupa tugas yang menarik, tantangan bekerja, tanggung jawab terhadap pekerjaan, kesempatan mendapat pengakuan, dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan lingkungan kerja dapat berupa kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, lingkungan kerja yang nyaman, kerabat kerja yang menyenangkan dalam pekerjaannya. Kompensasi menjadi penting bagi perusahaan sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan karyawan yang dapat bekerja dengan loyalitas tinggi sesuai yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Kompensasi juga menjadi penting bagi karyawan atau pekerja sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atas prestasi kerja yang telah diberikan kepada perusahaan atau tempat kerja. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.